still resound through the legacy of a timeless hymn. Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Demikian dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan orang yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita tentu tidak lepas dari apa yang dikatakan dengan beban. Namun kita bersyukur kepada Tuhan jika kita bisa hidup tanpa ada yang membebani hidup kita. Karena beban itu tentu menjadi sesuatu yang mengikat kita untuk sulit berusaha mencapai apa yang kita harapkan, karena sudah terhalang dengan beban yang ada dalam kehidupan kita. Jika kita menghadapi ada beban dalam kehidupan ini, tentu beban itu bukanlah dosa. Kalaupun beban itu bisa berubah menjadi dosa kalau kita berusaha melepaskan diri dari beban dengan cara yang tidak benar dan dikehendaki oleh Allah. Karena banyak beban yang muncul dalam hidup kita. Walaupun kita tidak menginginkannya, tetapi harus kita hadapi dan harus kita terima. Namun kita mengatakan beban itu tidak akan menjadi sesuatu yang kita biarkan berada dalam kehidupan kita ini. Tentu kita akan berusaha untuk melepaskan atau menghilangkan beban itu dari kehidupan kita ini. Karena kita tahu bahwa beban yang muncul dalam kehidupan kita akan dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik, yang bisa menghambat apa yang kita inginkan dan yang kita harapkan. Seperti rasa kekecewaan, kegagalan, rasa sakit yang membuat kita sulit untuk melangkah. Tentu hal seperti itu kita tidak akan biarkan berada dalam kehidupan kita. Karena beban itu bisa membuat kita semakin parah dan mendatangkan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah, yang tentu akan membuat kita melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Oleh karena itulah kita perlu melepaskan atau menanggalkan semua beban yang merintangi ataupun yang menghalangi apa yang ada dalam hidup kita, yang tentunya harus mengandalkan pertolongan dari Allah. Agar Allah melepaskan kita dari beban dan menggantikannya dengan kelegaan dan kekuatan. Karena Yesus mengatakan itu juga kepada kita dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian juga dengan dosa yang harus kita hindari dalam kehidupan kita ini. Dengan selalu menunjukkan ketaatan, melakukan kehendak Allah, karena dengan cara itulah kita terhindar untuk tidak melakukan dosa. Karena jika kita hidup di dalam dosa, itu sesuatu hal yang sangat berat, yang membawa hidup kita kepada maut. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Untuk itulah kita harus segera hadir di hadapan Tuhan Allah memohon pengampunan agar terhindar dari maut dan kebinasaan. Tuhan Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang tentu kita tunjukkan dalam kehidupan kita setiap saat, sehingga kita mampu menghadapi apapun yang muncul di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan tetap menyertai dan melindungi kita semua, agar kita bebas dari apa yang tidak kita inginkan dalam hidup kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas semua perlindungan dan pertolongan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami, hingga pada saat ini kami dapat merasakan perbuatan Tuhan. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami hadir di hadapan-Mu dan bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Kiranya kami dapat mampu untuk melakukan semua pekerjaan kami hanya melalui pertolongan-Mu. Karena Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan, melindungi kami dalam melakukan aktivitas kami di tengah-tengah dunia ini. Engkau telah mengingatkan kami agar kami tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami lepas dari apa yang kami tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Kiranya kami tetap dalam kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami setiap hari. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, baik di tengah-tengah keluarga maupun yang melakukan tugas dan pekerjaannya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan mampukan mereka, sehingga melalui pekerjaan itulah mereka dapat memperoleh kekuatan dan menjadi berkat di dalam kehidupan jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dan pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberikan pertolongan menyembuhkan penyakitnya, sehingga mereka dapat bersuka cita, dapat melakukan pekerjaannya setiap hari, dan tetap memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami tetap menyampaikan hidup kami, karena Engkaulah yang selalu memberikan yang baik, apapun yang kami inginkan, apapun yang kami harapkan. Tuhan tetap memberikan menjadi berkat, menjadi sukacita bagi semua orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat gereja-Mu
Tuhan kiranya tetap hadir untuk melindungi, menyertai, memberkati setiap orang yang hadir untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sehingga semua merasakan betapa besar kasih setia-Mu yang selalu melindungi orang yang setia, tetap mengikuti dan mengakui Engkau sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pelindung di dalam segala perjalanan kehidupan kami umat-Mu. Ya Tuhan, kami tetap menyampaikan diri kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami hadapi, baik sukacita, kesulitan, kami tetap yakin hanya Engkaulah yang melindungi kami, memberikan yang terbaik bagi kami semua. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan melindungi kita untuk melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kita. Shalom. Salam, Horas, Amang dan Inang, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, beserta seluruh pengumuman kategorial, Inang Pendeta Resort, dan Amang Pendeta Fungsional. Amang dan Inang Parhalado yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Izinkan kami memperkenalkan diri Panitia Pesta HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Kramat Jati. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh anggota jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, dan pikiran, khususnya dukungan dana. Kepada Amang dan Inang dan saudara-saudari yang tergerak hatinya memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 12901450871 atas nama Doharman Simangunsong, QQ, Panitia HKBP Kramat Jati. Kami ulangi, dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 12901450871 atas nama Doharman Simangunsong, QQ, Panitia HKBP Kramat Jati. Adapun dana yang terkumpul ini akan dipergunakan untuk mendukung keperluan program dan anggaran rutin Huria, mendukung perbaikan sarana dan prasarana gedung gereja. Besar harapan kami sebagai Panitia HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Kramat Jati, acara ini bisa terselenggara dengan baik, damai dan sukacita bersama. Atas segala perhatian dan bantuan yang Amang, Inang, dan saudara berikan, kami ucapkan terima kasih dan semoga kita semua selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Horas.